Bagaimana seorang nabi yang mengajarkan kasih, kesederhanaan, dan tauhid akhirnya dipahami sebagai Tuhan oleh sebagian umat manusia? Apakah Yesus sendiri pernah mengaku sebagai Tuhan? Dan bagaimana Islam memandang perjalanan panjang ini? Dalam video ini, kita tidak sedang menghakimi keyakinan siapapun. Kita hanya menelusuri jejak sejarah dan kata-kata dari Yesus itu sendiri. Kita akan melihat kapan, bagaimana, dan mengapa Yesus akhirnya dianggap sebagai Tuhan, dan apa yang sebenarnya dikatakan Islam tentang sosok ini. Mari kita mulai perjalanan ini kembali ke awal, ke masa ketika ajaran itu masih murni sebelum sejarah ikut campur. Inilah kisah awal mula Yesus dianggap Tuhan. Ribuan tahun lalu di sebuah desa kecil di Palestina. Tanahnya gersang, namun harapan selalu tumbuh di antara masyarakat yang hidup di bawah tekanan politik Romawi dan perpecahan internal Bani Israel. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dialah Isa bin Maryam. Islam menggambarkan kisah ini dengan cara yang sederhana tapi sangat agung. Al-Quran tidak pernah menempatkan Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah, lahir tanpa ayah, dibersihkan dari tuduhan, dan diangkat sebagai nabi yang membawa cahaya. Allah mengabadikan perkataan Isa sejak kecil di dalam Al-Quran. Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Ayat ini bukan hanya kalimat religius, ini adalah deklarasi identitas. Sejak awal, Isa sudah menegaskan dirinya adalah hamba, bukan Tuhan. Dan bagi umat Islam, inilah fondasi pertama untuk memahami siapa Isa sebenarnya. Ketika Nabi Isa mulai berdakwah, Palestina tengah dipenuhi berbagai kelompok Yahudi yang saling berselisih. Sebagian hanya memegang tradisi, sebagian hanyut dalam dogma ritual, sebagian mulai terpengaruh budaya pagan akibat penjajahan Romawi. Tugas Nabi Isa bukanlah menciptakan agama baru, tetapi mengembalikan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim yang sudah mulai terdistorsi oleh perdebatan dan kepentingan kelompok. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan, menguatkan Taurat yang sudah ada, mengajarkan kembali keesaan Allah, menyampaikan Injil sebagai petunjuk dan cahaya, dan yang paling penting, ia datang sebagai Nabi,